Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan memahami etika ilmuwan dalam kajian mengajar. Di sini saya, Windy Febrianti Sembiring, dan teman saya yaitu Ade Syamfitri yang akan menjelaskan tentang memahami etika ilmuwan dalam kajian mengajar. Di sini saya akan menjelaskan sebagai pemateri pertama, yaitu mengenai etika. Apa itu etika? Etika merupakan istilah yang sejak dulu hingga sekarang terus diterapkan oleh para ahli, terutama di dunia pendidikan dan filsafat. Istilah etika itu adalah berbicara tentang bagaimana baik dan buruk, benar dan salah, atau yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan. Etika dalam pembelajaran sangat penting untuk diterapkan karena etika memberikan mana yang baik atau yang buruk, boleh atau tidak dilakukan oleh siswa atau guru sebagai pendidik. Dalam pembelajaran di dalamnya, ada siswa sebagai orang yang bertujuan mendapatkan ilmu dan seorang guru sebagai petransfer ilmu. Jika tidak menjunjung nilai-nilai etika, maka tujuan yang dicapai tidak akan dapat diperoleh. Selanjutnya, etika ilmuwan dalam kegiatan mengajar. Pengertian etika itu adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika hanya mengatur tentang cara manusia dalam bertindak dan tidak memperhatikan kondisi fisik dari manusia itu. Ruang lingkup etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kesalahan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Pengelompokan etika secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, dan etika deontologi dan etika teologi. Selanjutnya, etika sebagai filsafat. Dalam istilah filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan antara ilmu tentang adat kebiasaan. Dari sudut klaim sejarah pengetahuan, etika merupakan cabang filsafat, biasa disebut filsafat moral. Seringkali mata kuliah filsafat moral diganti dengan mata kuliah etika. Jadi, etika berarti filsafat moral. Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang ajaran moral. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Etika selalu dikaitkan dengan moral serta harus dipahami perbedaan antara etika dan moralitas. Etika dan agama. Etika tidak dapat menggantikan agama. Orang yang beriman menentukan orientasi dasar kehidupannya dari agamanya. Hal ini disebabkan oleh alasan yang pertama, orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Yang kedua, seringkali ajaran moral yang terbuat dalam wahyu mengizinkan interpretasi yang saling berbeda bahkan bertentangan. Yang terakhir, karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan masyarakat, maka agama menghadapi masalah moral yang secara langsung tidak disinggung dalam wahyu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ade Syamfitri. Kepada Ade Syamfitri, saya persilahkan. Macam-macam etika, yaitu etika deskriptif adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, etika normatif merupakan etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Yang ketiga, etika deontologi adalah menilai baik buruknya satu perbuatan berdasarkan tanggung jawab atau kewajiban. Yang keempat, etika teologi adalah menilainya berdasarkan maksud dan tujuannya. Pengertian belajar itu merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik bersifat eksplisit maupun implisit. Bukunya Theories of Learning 1975 mengemukakan belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pemahamannya
yang berulang-ulang dalam situasi itu. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik, menanamkan pengetahuan itu kepada anak didik dengan suatu harapan anak tersebut terjadi proses pemahaman. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pengajaran agar peserta didik secara aktif. Etika pendidikan merupakan dua pokok penting yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya. Untuk dapat memahami kedua pokok ini sebagai modal awal dalam pemahaman yang benar tentang etika pendidikan harus didasarkan pada suatu pengertian yang benar tentang etika pendidikan itu sendiri. Peran guru dalam pembelajaran. Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan pribadi dan nilai-nilai yang diinginkan. Peranan guru masih dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,